إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada dirinya juga kepada jemaah semuanya yang hadir pada saat ini. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan sekemampuan kita dan meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita secara totalitas. Itulah inti daripada takwa, dan takwa adalah termasuk sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Khatib terus berwasiat di dalam khutbahnya itu, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Akan dilanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim Islam. Itulah harapan kita yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai beristiqomah di dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kabar bahagia. Di dalam sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kisah. Yang kisah ini adalah kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran. Itu ada seorang sahabat yang namanya Rohan. Rohan ini terkenal dengan orang yang agak baik, terkenal ahli mencuri, ahli durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di mana-mana dikenal bahwa Rohan ini adalah seorang yang akhlaknya tercela karena dia suka mencuri. Suatu saat yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan taklim, ya, semacam pengajian. Kemudian dengan izin Allah, Rokat itu mampir di taklim itu, dan dia duduk di sudut sambil mendengarkan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Wasiat itu adalah barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Nampaknya wasiat Rasulullah SAW itu masuk di benak Rokat, tersentuh hatinya Rokat dengan nasihat Rasulullah SAW. Kemudian setelah taklim itu selesai,
muncullah niat rohat itu untuk mencuri kembali. Dia kesana sini mencari rumah yang di situ banyak hartanya. Orang kaya dicari. Malamnya dia masuk. Maka begitu dia masuk ke rumah itu, yang didapatinya adalah sepotong roti. Kemudian roti itu mau digapai, mau dimakan oleh Rohat. Tapi apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tadi muncul kembali. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Dia tidak jadi ngambil roti. Tapi Rohat terus keliling-keliling di dalam rumah itu, berusaha menghilangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dari ingatan. Didapatilah sebuah perhiasan. Begitu perhiasan didapati mau digapai, muncullah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Rohat yang berbahagia masih terus yang keliling-keliling dalam rumah itu, berusaha bagaimana apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu hilang dalam ingatannya. Itu dia ketemu dengan seorang perempuan janda di saat itu. Dia ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu mau melakukan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tadi muncul kembali. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Jangan bahagia. Rohat tidak jadi mencuri. Kemudian Rohat datang ke Ka'bah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sang janda tadi dia mendatangi Rasulullah SAW mengadu bahwa semalam ada orang masuk tapi barangnya tidak ada yang hilang. Rohat didatangi Rasulullah SAW di Ka'bah. Kemudian Rohat menceritakan terjadinya itu semuanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Rohat, dipertemukan kepada sang janda tadi, bagaimana kalau kalian berdua saya nikahkan jadi suami istri. Karena pilihan Rasulullah SAW, maka para sahabat tidak ada yang nolak. Karena itulah pilihan Rasulullah SAW adalah pilihan yang terbaik. Begitu dinikahkan dengan bahagia, diajak ke rumahnya, maka seorang istri tadi menyuguhi roti. Kemudian dalam benaknya, di roti kamu tadi malam haram bagiku, sekarang halal bagiku. Begitu juga perhiasan tadi diserahkan ke sang janda. Ini adalah harta kita bersama. Kita gunakan untuk sabilillah. Benar Rohat, wahai perhiasan kamu tadi malam haram bagiku, sekarang halal bagiku. Begitu juga jangan bahagia namanya suami istri. Kemudian dalam benaknya juga seperti apa yang disampaikan di saat dia disuguhi roti dan di saat disampaikan perhiasan itu. Tidak cuma juga bahagia. Itulah makanya janji Rasulullah SAW yang diterima oleh Rohat dan sampai masuk ke benaknya itu betul-betul terbukti, yaitu barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Jadi seseorang itu kalau mau melakukan sesuatu kemungkaran, kemudian di benaknya muncul keimanan, maka dia tidak akan jadi melakukan sebuah kemungkaran itu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina tidak akan jadi berzina apabila dia mau berzina, dia muncul keimanannya. La yasriku sariqina yasriku wa mu'min. Seorang pencuri tidak akan jadi pencuri manakala di saat menggapai apa yang curi muncul keimanannya. Dan la yasriku syariqina yasriku wa mu'min. Seorang peminum minuman keras tidak akan jadi minum keras
apabila di saat dia mengangkat gelas untuk minum itu, dia muncul keimanannya. Masyaallah muslimin, sedang jamaah Jumat bahagia. Terkait dengan ini, saya sebagai khotib memberitahu para jamaah yang berbahagia bahwa beberapa kali di masjid kita ini ada berkali 3 kali sandal hilang. Dan menurut pantauan CCTV, memang orangnya adalah ikut jamaah di sini. Tapi di saat dia mengambil barang itu dan nampaknya sebelumnya sudah diintai barang itu, dia ngerti kalau di luar sana ada CCTV-nya. Kemudian dia tutupi mukanya itu, kemudian dia ambil barang itu. Mudah-mudahan dia bahagia. Semuanya yang ada di masjid ini kita mendoakan. Mudah-mudahan yang mencuri sekarang itu ada orangnya di sini. Dan kasusnya seperti Rokat tadi, sadar bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mesti akan ganti yang lebih baik daripada itu. Masyaallah muslimin, cuma bahagia. Itulah makanya kami beritahukan kepada jemaah. Kami atas nama pengurus, mohon maaf. Kami juga berusaha sudah memasang beberapa CCTV. Baru-baru ini kita juga menambah kamera CCTV. Mudah-mudahan pencuri itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyangkut haknya orang diambil, haknya orang dicuri. Kasihan nanti dalam hidupnya tidak akan bahagia baik dunia maupun akhirat kalau selamanya masih berbuat itu. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara lana ila yaumil ba'tsur. Amma ba'du fa ibadallah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melihat sejarah bagaimana seorang pengembala di saat diuji oleh Umar bin Khattab, dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah kesempatan yang baik untuk menjual kambing. Benar seorang pengembala kambing majikannya. Kemudian datanglah Khalifah Umar untuk menguji dari pengembala, ini kambingnya siapa? Ini kambingnya majikan saya. Bagaimana kalau jual satu saja kepada saya? Apa kata seorang pengembala? Ini bukan milik saya, ini adalah milik majikan saya. Kan tidak tahu majikanmu kambing yang sekian banyaknya, kan tidak tahu apabila satu saja saya beli. Dengan indah seorang pengembala dia ngomong, ya memang majikanku tidak tahu, tapi fa'ina Allah, di mana Allah. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa lakal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
وعلى آله وأصحابه